Ini masyarakat sudah menjerit. Kalau 50 orang dicabuli ada lagi, katanya di Kiai Azhari ini ada doktrin. Berawal dari doktrin daripada doktrin Ba'alwi. Zuriyatul Rasul. Apalagi beliau itu masih muhibbin. Masih muhibbin dan ada doktrin zuriyah berarti Ba'alwi. Karena tiap 3 bulan sekali dengan katanya kalau dilakukan oleh Zuriyatul Rasul tidak apa-apa. Ini karena terjadi pembiaran oleh para ulama, para kiai di Indonesia. Para ulama, para kiai ketika ada problem kemasyarakatan, problem keabang-abangan, mereka lari ngumpet. Mencari aman, tidak ada yang tampil di depan masyarakat. Tidak ada yang datang berikan petunjuk begini loh. Melindungi masyarakat, akhirnya terjadi lagi. Yang jadi korban adalah umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pesan kepada seluruh anggota PWI Laskar Sabilillah, kalau seumpama ada satu oknum-oknum, kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan kepemerintahan Indonesia yang sah atau menghancurkan negeri dan bangsa ini, maka anggota PWI Laskar Sabilillah siap berjuang untuk negara dan bangsa sampai titik darah penghabisan. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa bawalah wa ba'd. Masalah yang berkaitan dengan Kiai Azhari. Kiai yang katanya mencabuli santrinya 50 orang. Iya. Ya. Bagi saya, fenomena ini sering sekali terjadi di Indonesia. Lagi-lagi dan lagi-lagi seperti itu. Dulu juga ada juga. Sekarang ada lagi, bahkan korbannya lebih banyak lagi, 50 orang. Ya Masya Allah. Lagi-lagi ada seperti itu. Apa itu? Ada satu sosok-sosok yang menipu umatnya Rasulullah. Menipu umat dengan jubah agama. Kejahatan dibungkus dengan agama. Kenapa sebab? Sebab memang ada peribahasa mengatakan kejahatan itu paling efektif ketika digunakan dengan baju agama. Tidak kelihatan kejahatan. Di Indonesia sih sering sekali itu. Sesuatu yang tidak agamis, bertentangan dengan agama, bertentangan dengan negara, kemudian dibalut dengan pakaian keagamaan, dibalut dengan simbol agama. Dari mulai pakaian-pakaian kebesaran, seperti para wali, pakai imamah, pakai jubah, pakai sorban, sudahlah dipakai oleh orang-orang yang tidak berilmu. Sudahlah dipakai oleh orang-orang yang belum pantas memakai pakaian itu. Ada seorang ulama yang mengatakan, bisa mengharapkan orang yang belum jadi ulama besar memakai pakaian ulama itu bisa haram. Sebab apa ya ini? Barangkali untuk berbuat hal yang tidak baik. Di Indonesia sering fenomena seperti itu tuh. Kalian ini kadang-kadang mudah dibohongi kalau cuma atas nama agama. Padahal sesuatu yang dilakukan bertentangan langsung dengan agama, tapi kalian hanya terpaku pada simbol keagamaan. Makanya saya minta kepada panjenengan semua, masyarakat Indonesia khususnya, janganlah berpatokan hanya pada pakaiannya saja. Ada orang pakaiannya pakaian wali, ada orang pakaiannya pakaian asfiyah. Kata Rasulullah itu ada libasuhum libasul asfiyah. Pakaiannya itu pakaian orang-orang yang terpilih, pakaian para wali. Tapi wa qulubuhum kadzi'ab. Hati mereka bagaikan serigala. Ini terjadi. Rasulullah itu bicara seperti itu untuk mengingatkan kepada umatnya.
Rasulullah itu 1500 tahun yang lalu, kita belum hidup, Rasulullah sudah mengingatkan kita betapa sayangnya beliau kepada umat. Karena Rasulullah tahu mungkin akan terjadi seperti ini, khawatir terjadi seperti ini. Kalau Rasulullah masih ada, pasti akan menangis Rasulullah. Maka dari itu, patokannya adalah agama, jangan pakaian. Nih, pakaian begini nih, beli di pasar banyak, beli di online banyak, gamis dipakai banyak, sorban beli banyak. Tapi masalah ilmu, masalah akhlak, masalah nilai ketakwaan tidak bisa dibuat-buat. Makanya saya minta kepada panjenengan memberikan pencerahan kepada para masyarakat semuanya untuk supaya berhati-hati masyarakat. Apakah itu disebut kiai atau ustadz atau ba'alwi habib atau siapapun orangnya, dengan pakaian kebesaran kewalian, pakaian seolah-olah seperti para ulama, para wali. Tapi ternyata sikap tingkah lakunya bertentangan dengan agama, melanggar syariat, melanggar akidah, melanggar ajarannya Allah dan Rasulullah. Tolong, masyarakat jangan diikuti itu. Kalau seumpama bukan kita mengingatkan, siapa lagi? Masyarakat ini kadang-kadang bendera agama Islam. Di Indonesia itu sampai pengen mendongkel negara kita, NKRI, diganti dengan negara Islam. Khilafah Islamiyah. Ada lagi kemudian juga negara Islam bersyariat, Indonesia bersyariat. NKRI bersyariah. Atas namanya Islam, mereka pakai jubah-jubah. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa masyarakat Indonesia itu agamis dan mudah terpancing ketika itu berbau agama. Jadi mereka pun melaksanakan misi-misi dan strateginya dengan menjual aksesoris agama. Makanya saya menghimbau kepada masyarakat, masyarakat harus hati-hati dengan adanya. Kalian semua jangan sampai dipakai, digunakan oleh orang-orang yang tidak benar. Kembalilah kalian kepada leluhur-leluhur kalian. Kembalilah kepada ulama-ulama zaman dahulu yang hatinya mukhlishina lahuddin. Untuk agama, untuk kepentingan kemaslahatan kalian, untuk negara kalian, untuk bangsa kalian. Daripada orang-orang zaman sekarang. Kadang-kadang penuh dengan strategi dan intrik-intrik yang tidak benar. Untuk kepentingan-kepentingan yang tidak benar. Apa yang dia ucapkan lain dengan yang dituju oleh dia. Apa yang mereka bawa lain dengan yang mereka simpan. Itu yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Yang dibawa oleh mereka surga sebetulnya adalah neraka. Yang dibawa mereka itu madu sebetulnya adalah racun. Ini zamannya sudah terjadi. Terjadi lagi. Kita ini kadang-kadang melihat ada seseorang hidungnya panjang. Kemarin juga terjadi Muhammad Misri. Iya, Muhammad Al-Misri. Nggak tahu saya itu. Saya belum konfirmasi kebenarannya. Tapi kalau dilihat itu seperti itu. Karena kalau yang berkaitan dengan masalah itu harus hati-hati. Iya. Di dalam Islam ada hukum qadhaf. Makanya tidak sembarangan. Tapi ketika fenomena itu terjadi. Orang hidungnya panjang, tampangnya tampang Timur Tengah. Bawanya Quran, hifzul Quran, tahfizul Quran. Ternyata melakukan hal-hal melanggar syariat. Orang kita kadang-kadang filternya kurang. Orang kita kadang-kadang mudah diperdaya. Maka kalian-kalian ini yang sadar-sadar ini harus jangan bosan mengingatkan mereka. Jangan takut. Jangan capek. Jangan lelah. Terus. Itu adalah tugas kalian insya Allah. In ajriya illa ala Allahi rabbil alamin. Pahalanya, ganjarannya adalah ada Allah. Kita diberikan, diberikan sesuatu dari Allah. Jangan mengharapkan dari manusia. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Kan faktornya satu. Faktornya pembiaran. Hukum Indonesia memang ada. Tetapi para ulama, para kiai tidak memberikan al-wa'adh wal irsyad.
wan nahyu 'anil munkar. Tidak memberikan panduan, tidak memberikan petunjuk, nasihat, tidak mencegah, membuat satu upaya-upaya strategi untuk mencegah itu semua terjadi lagi. Ulama kiai kita ini kalau ada seperti ini menghilang, hampir tidak ada yang bicara. Inilah tugasnya kiai, inilah tugasnya ulama. Inilah tugasnya ustadz, ini tugasnya guru, ini tugasnya para muallim. Datang kepada mereka memberikan petunjuk. Hati-hati loh, jangan sampai kalian menilai orang dari pakaiannya, jangan dari tampangnya. Kalau akhlaknya tidak benar, maka kalian hati-hati. Lihat dulu ajarannya bagaimana. Awas, hati-hati. Ini kalau para ulama, para ustadz, para kiai, para muallim, para guru, semuanya memberikan petunjuk di setiap kampung, insya Allah masyarakat kita akan selamat dari hal semacam itu. Kiai itu banyak di Indonesia. Ulama itu banyak di Indonesia. Ustadz, muallim, guru banyak di Indonesia. Tapi kenapa itu semua terjadi? Karena banyak yang diam. Membiarkan as-sukut alal batil. As-sukut amamal ma'siyah. Di depan maksiat, di depan kebatilan, diam. Rasulullah SAW, laqad ja'akum rasulun. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum. Rasulullah itu datang dengan satu sifat. Apa? Azizun alaihi ma'anittum. Rasulullah itu bakal berat di saat umatnya berat. Rasulullah bakal menangis di saat umatnya itu menjerit. Rasulullah itu bakal sedih di saat umatnya itu menderita. Makanya saya mengatakan, kalau saja Rasulullah masih hidup, pasti beliau menangis melihat umatnya ditipu semacam itu. Sudahlah akidahnya ditipu oleh golongannya Ba'alwi. Sudahlah mereka diperdaya, dicabuli oleh kiai-kiai yang tidak benar. Kenapa? Ini. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Irsyad. Ini harus memberikan, harus datang kepada mereka. Harus hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan petunjuk. Awas, hati-hati. Sebelum terjadi seumpama kayak kasusnya Muhammad Al-Misri, kayak kasusnya ini juga Kiai Azhari. Yang kata Kiai Azhari itu katanya diisukan PWI, padahal sih bukan PWI, bukan anggota. Saya sudah klarifikasi. Iya, katanya viral. Bukan anggota PWI dan bukan pengurus PWI, tapi dia itu masih muhibbin karena 3 bulan sekali, triwulan itu mengadakan acara dengan Habib Ba'alwi. Ya mohon maaf saya kalau menyebut Ba'alwi tidak Habib, karena bagi saya Al Habib itu hanya khusus untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kekasih saya. Yang lainnya tidak pantas menyandang Habib jadi Ba'alwi. Sekarang itu ada Kiai Azhari. Itu sudah kejadiannya kan udah agak lama itu. Kalau 50 orang kan berarti tidak serta-merta langsung 50. Tapi kejadiannya kan terus berlangsung sudah lama. Iya. Ini kalaulah seumpama kiai dan ulamanya itu datang untuk memberikan petunjuk atau melindungi masyarakat, insya Allah akan selamat. Ini saatnya kiai datang kepada masyarakat. Inilah saatnya kiai itu menjemput masyarakat, melindungi masyarakat. Ulamanya datang, ustadz, muallim, guru. Datang. Hati-hati loh, memberikan petunjuk, panduan. Dan itulah gunanya ilmu yang kalian emban. Masya Allah, thumma masya Allah. Azizun alaihi ma'anittum. Rasulullah itu berat ketika umatnya merasa berat. Ini masyarakat sudah menjerit. Kalau 50 orang dicabuli atau ada lagi, katanya di Kiai Azhari ini ada doktrin. Berawal dari doktrin, daripada doktrin Ba'alwi. Zuriyatul Rasul. Apalagi beliau itu masih muhibbin. Masih muhibbin dan ada doktrin zuriyah berarti Ba'alwi. Karena tiap 3 bulan sekali dengan katanya kalau dilakukan oleh Zuriyatul Rasul itu tidak apa-apa. Masya Allah. Ini
Karena terjadi pembiaran oleh para ulama, para kiai di Indonesia. Para ulama, para kiai ketika ada problem kemasyarakatan, problem keabang-abang, mereka lari ngumpet. Mencari aman, tidak ada yang tampil di depan masyarakat. Tidak ada yang datang berikan petunjuk begini loh. Melindungi masyarakat, akhirnya terjadi lagi. Yang jadi korban adalah umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu sangat luar biasa pada umatnya. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewarisnya para nabi. Kalau Rasul memiliki sifat azizun alaihi ma'anittum, ulama harus seperti itu. Kiai, muallim, guru, ustadz, syekh. Harus seperti itu. Memiliki rasa empati, memiliki rasa kepedulian besar terhadap apa yang dirasakan oleh masyarakat. Ini masyarakat sudah dibelokkan. Kasus masalah Ba'alwi mengatasnamakan cucunya Rasulullah, ya ternyata mencabuli orang-orang pribumi. Ada lagi kemudian membodohi, kemudian yang tidak bermoral kepada para ulama, para kiai. Sudah tahu kiainya dilecehkan, akidahnya dibelokkan, sejarahnya dibelokkan. Ini mana ulama, mana kiai, mana ustadz, mana muallim, mana guru? Datanglah kalian kepada masyarakat. Ini umat sedang membutuhkan, sudah menjerit. Kalian ini jangan menghilang, jangan ngumpet. Rasulullah itu datang kepada mereka. Jangan sampai karena kita semua ngumpet, Rasulullah di akhirat meneteskan air mata karena tidak ada satupun orang yang mau menolong umat. Siapa yang membantu umatku? Maka kalian datanglah ke sana, jemputlah masyarakat itu. Kasih perlindungan, kasih kepastian hukum, ditindak secara tegas. Berilah pencerahan kepada masyarakat di kampung-kampung. Awas, hati-hati kalau seperti itu. Orang ini kalau seumpama bikin masalah pakaian-pakaian begini, beli di pasar juga banyak, di toko online juga banyak. Gampang ini, seminggu juga jadi. Tapi masalah ilmu, masalah kualitas spiritual dan ketakwaan, tidak bisa secara instan dibeli di toko online dan di toko di pasar-pasar, gak bisa. Lah maka dari itu, karakteristik masyarakat Indonesia memang sangat agamis, mencintai agama, mencintai sesuatu yang berbau agama. Mencintai hal yang berkaitan dengan Allah, mencintai sesuatu hal yang berkaitan dengan Rasulullah. Maka dari itu di sini ada orang datang jahat, menjahati, membohongi, menipu dengan memakai aksesoris dan simbol-simbol keagamaan untuk menipu masyarakat, karena mereka tahu bahwa simbol keagamaan adalah komoditas yang bisa dijual di depan masyarakat Indonesia. Dengan apa? Dengan satu strategi dan tujuan-tujuan mereka yang tidak benar. Ini harus diberikan pencerahan kepada masyarakat. Nomor 2, pemerintahnya harus memberikan pencerahan. MUI-nya, ulamanya, menteri agamanya, kementerian agamanya. Jangan cuma hanya mengurusi haji saja, hanya mengurusi zakat saja, hanya mengurusi orang yang kawin nikah saja. Ini masyarakat ada yang dibelokkan, akidahnya sudah mulai berbelok. Saya itu baca beberapa kitab manaqibnya Ba'alwi, ngeri saya baca. Ngeri, akidahnya itu sangat berbahaya. Sebetulnya ada fenomena polemik ini, itu dari pemerintah, dari ulama harus langsung menanggapi. Dibuka bedah secara ilmiah, selamatkan itu masyarakat. Sebab kalau itu masyarakat sudah dibohongi atas nama agama, maka masyarakat akan digunakan untuk apa saja yang tidak benar akan bisa dilakukan. Termasuk mendongkel negara. Hati-hati. Sekarang, mohon maaf dulu ya. Sekarang jadi apa namanya? Kita harus hati-hati masalah itu. Memberikan satu arahan-arahan. Saya minta kepada kepada masyarakatnya datang. Kalau seandainya ulama dan kiainya dengan pemerintahnya bersatu memberikan arahan kepada masyarakat, insya Allah. Jangan dibiarkan. Ya,
Gimana? Itu yang kayak kan pernyataan Presiden Prabowo tentang yang kemudian ditanggapi Habib Rizik, gimana Gus itu menurut panjenengan? Masalah Itu apa? yang kabur ke Kabur Yaman. ke Yaman ya itu gimana? Ya, bagi saya itu pernyataan biasa-biasa saja. Pak Presiden kita itu kan sedang membaca satu wacana yang sedang terjadi. Siapa yang menciptakan wacana itu? Ya, yang menciptakannya juga sama saja golongannya Rizik juga. Ya kan sama itu. Jadi ketika Presiden itu menangkap wacana itu, ya itu mudah wajar aja. Nah, dalam masalah ini, ya, dalam masalah ini saya minta kepada pemerintah lebih tegas lagi menghadapi orang-orang semacam itu. Tidak mesti masalah Rizik Syihab. Siapapun orangnya yang bertentangan dengan lambang kenegaraan, falsafah kenegaraan, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI. Jangan ragu-ragu pemerintah. Jangan dibiarkan. Kenapa ada sampai Rizik Syihab bisa berkata begitu, nyinggung Presiden, nyinggung lagi Jenderal Dudung. Kenapa berarti? Karena dibiarkan. Bahkan saya menangkap satu sinyal, bukan sekedar dibiarkan, tapi ada yang ngopeni, ada yang lindungi. Untuk apa? Untuk kapan-kapan bisa digunakan untuk kepentingan kelompok. Ini harus hati-hati nih. Makanya saya minta kepada masyarakat dalam masalah yang berkaitan dengan kebangsaan, bangsa kita jangan sampai NKRI ini, awas, ada orang-orang yang ingin menghancurkan NKRI. Ada orang, kelompok-kelompok yang ingin membuat kacau NKRI, membuat rusuh NKRI, dan menanamkan doktrin-doktrin supaya masyarakat tidak percaya terhadap pemerintah yang sah. Ketika masyarakat tidak percaya, maka masyarakat dibuat rusuh. Maka pecah di sini, NKRI akan rusuh. Itu ada. Makanya jaga keamanan, jangan terprovokasi. Kalau seolah-olah dikatakan negara kita sedang tidak beres, apa ya udah didengerin aja. Dulu zamannya Gus Dur juga kayak gitu. Gus Dur bilang ketika rupiahnya naik, waduh seolah-olah negaranya bakal hancur. Begitu Gus Dur turun, ternyata rupiah sekarang lebih daripada zamannya Gus Dur. Dan nggak apa-apa ternyata. Itu kenapa? Itu adalah memang itu adalah strategi mereka dalam menciptakan satu menanam doktrin-doktrin untuk kepentingan mereka. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia tetap wajib menjaga dan melindungi pemerintah yang sah. Yang sah dipilih dengan pemilu. Yang lain ketika ada kekuatan tidak sah. Kalau tidak nurut sama pemerintah yang sah, buat pemberontak. Dan saya minta kepada pemerintah tindak yang tegas, jangan ragu-ragu. Pemerintah kita ini tidak boleh, negara ini nggak boleh kalah sama kelompok orang seperti itu. Karena dibiarkan akhirnya tambah berani. Ini kelompok ini akan berani terus. Karena dibiarkan. Penegakan masalah hukum. Penegakan hukum dari mulai kehakiman, kejaksaan. Kemudian juga dari mulai juga aparat kepolisian. Dan militer, TNI itu harus betul-betul dibenahi soliditasnya. Sebab itu alat negara yang harus integral. Ketika itu ada yang satu melenceng, mudah digoyang. Maka dari itu betapa pentingnya doktrin nasionalisme. Kebangsaan itu harus ditanam. Saya minta kepada pemerintah supaya pemerintah membuat lagi kurikulum tentang masalah nasionalisme semacam zaman dulu ada PMP. Mulai dari sejak dini, dari SD, perkenalan tentang masalah budaya, bukan sekedar hanya di tulisan teori tapi juga dipraktekkan. Budaya kita, karena budaya kita itu sudah cukup. Budaya kita, karakteristik kita itu sangat Islami. Kita ini manggil Allah bukan Allah saja, tapi ada gustinya, Gusti Allah. Ya. Bukan sekadar kepada bapak saja, bapak, ibu, kepada kakak juga Kang Mas, adik juga adik.
paman juga mang, yang lain tidak ada. Orang Inggris itu tidak ada yang bilang God itu Gusti God, itu nggak ada. God itu kan Tuhan. God. Tuhan, God. Tuhan. Ada nggak yang mengatakan Gusti God? Nggak ada kan Gusti God. Ya kan? Kita saking menghormati kok Gusti Allah. Kanjeng Nabi bukan ngani Kanjeng Nabi. Betapa para leluhur kita. Ada Majapahit, Mataram, apalagi Pajajaran, Silih Wangi, Silih Asuh, Silih Asah. Itu satu nilai spiritual yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang menyambut kedatangan Islam dengan tangan terbuka. Kenapa? Karena apa yang diajarkan oleh Rasulullah betul-betul pas dengan prinsip kemanusiaan orang Indonesia, orang Nusantara. Orang Sunda, orang Jawa, orang Melayu, semuanya anggah unggunya, sopan santunnya tanpa diajari, sudah jalan sendiri. Islam masuk begitu mudahnya. Di balik tadinya 99% non-Islam, Hindu Buddha, sampai 99% jadi Islam. Sekarang ini, kita mempertahankan 99% aja susah. Sekarang sudah 87%. 87 ya. Artinya apa? Karena kita lari dari nilai-nilai spiritual, ajaran, akhlak. Spiritual yang diajari, perilaku-perilaku adat, budaya yang betul-betul moralitasnya tinggi. Yang diwariskan oleh para leluhur, kita kadang-kadang ini ditinggalkan. Kita lebih mengagumi sesuatu yang baru datang. Hanya aksesoris jubah. Begitu jubah datang, pakai udeng-udeng merasa Islami, pakai putih merasa Islami, datanglah orang pakai belangkon, dibilangnya dukun. Ya kan? Dukun, dukun syariah. Orang seumpama dibilang pakai ikat, dibilangnya dukun. Ini kita sudah keluar jauh dari rel-rel yang telah digariskan oleh para leluhur kita. Padahal itu adalah merupakan warisan yang sangat luhur yang patut kita jaga. Makanya saya minta kepada panjenengan semua, ayo kembali kepada leluhur. Kembali kepada ajaran Islam, akhlakul karimah yang diajarkan oleh para ulama zaman dahulu. Yang sudah dikonversikan, yang sudah dikolaborasikan dengan nilai-nilai budaya dan spiritual yang ada di Indonesia Nusantara. Perilakunya pas dengan bangsa Indonesia. Islam, Rasulullah. Ayo kita kembali ke situ. Menjaga pemerintah. Bagaimana cara menyangkal, bagaimana cara membantah. Lah ini, lah kelompok-kelompok kayak semacam kayak kelompoknya Rizik Syihab itu, Masya Allah. Nggak ada yang baik di Indonesia itu. Iya. Kiainya dibilang krocok. Kiainya dibilang buta mata, buta Gus Dur, buta mata, buta hati. Ada Kiai Ma'ruf Amin dibagi babi. Kiai Ma'ruf Amin itu ulama besar. Masih nyambung ke Kiai Nawawi Banten, Sultan Hasanuddin masih saudara. Orang ulama besar, ada Pak Alwi yang mengatakan Ma'ruf Amin itu babi. Dan itu ngajari kepada masyarakat. Demoralisasi. Bangunan moral yang dibangun oleh para leluhur kita ratusan tahun dihancurkan dengan ucapan-ucapan kotor yang sangat luar biasa ini. Ini pemerintah harus jeli. Ini kiai ulama dan tokoh masyarakat harus turun membenahi bangsa. Melindungi masyarakat dari paham-paham yang tidak benar. Apa yang bagus dari golongannya Rizik? Istananya disebut istana Dajjal. Istana iblis. Menterinya menteri iblis. Presidennya presiden apalagi. Nah, nggak ada yang bagus. Sampurasun disebutnya campur racun. Ini mana yang bagus? Ya itu jelek. Jadi golongan Mbak Alwi ini dan juga kelompok-kelompok yang lain yang bukan sekedar membahayakan negara, tapi juga membahayakan agama dan membahayakan moralitas daripada bangsa Indonesia. Ini kalau moralnya hancur, agamanya hancur, negaranya hancur, maka Indonesia akan tenggelam dan akan dimasuki oleh kepentingan-kepentingan luar negeri. Saya yakin ini ada kepentingan luar negeri juga masuk. Iya ya.
Makanya kita sebagai rakyat Indonesia, ayo kita bersatu padu, menggandeng tangan, berbaris berbanjar, jaga NKRI. Jaga NKRI. Kita tidak setuju kepada keputusan pemerintah yang sah, tapi bukan berarti kita harus mendongkel pemerintah yang sah. Kita boleh mengkritik, tapi tidak boleh menjatuhkan harga diri. Iya. Kita boleh mengusulkan, tapi kita tidak boleh memprovokasi orang. Ada caranya, ada adabnya, karena bangsa Indonesia memiliki satu cara-cara yang luar biasa di dalam menghadapi kehidupan dengan sejarah, dengan berbagai gejolaknya, dengan berbagai macam variasi-variasi kehidupan, problema kehidupan. Caranya itu sudah ada sendiri. Dan itu sangat luar biasa. Nusantara ini nggak sama dengan orang yang lain. Makanya ada yang mengatakan, Indonesia itu pulaunya ada berapa? 17.000 pulau. Ratusan. Tetapi bangsanya cuma satu. Sukunya ada berapa banyak, tapi cuma satu. Di Timur Tengah, paling-paling sukunya itu ada berapa? Nggak sampai 100, nggak sampai 10 malah. Sukunya. Gitu. Pulaunya paling-paling berapa? Tapi mereka terpecah belah menjadi puing-puing negara kecil yang tidak punya kekuatan. Tapi Indonesia bisa bersatu dari Sabang sampai Merauke. Kenapa? Itu adalah kekuatan rajutan para leluhur kalian, ulama-ulama kalian zaman dahulu, yang mementingkan kebangsaan, kesatuan bangsa Indonesia, bumi pertiwi Indonesia. Makanya kalian sering-seringlah mendengarkan lagu Padamu Negeri. Padamu negeri, kami berjanji. Ya kan? Kalian baca itu. Kemudian tanah air takkan terlupakan. Tidak terlupakan. Nah itu yang kalian Pulau betapa para leluhur dan para pahlawan kita, kiai ulama kita, tokoh kita zaman dahulu, bukan sekedar ulama, bukan sekedar kiai, tapi semuanya menopang saling bahu membahu untuk apa? Menguatkan, membentengi Indonesia. Sampai dari lagunya sangat ikhlas sehingga didengarkan dalam hati, masuk di dalam relung jiwa yang sangat dalam. Padamu negeri, tanah airku, Indonesia Raya, maju tak gentar. Sangat luar biasa. Maka dari itu disinilah. Maka saya meminta kepada pemerintah, jangan ngasih kesempatan orang-orang semacam itu. Kalau seumpama Anda itu punya sesuatu program, Anda bisa melalui DPR dan MPR. Kalau seumpama Anda itu tidak setuju, boleh mengatakan usul, tapi tidak perlu menjatuhkan harga diri. Tidak perlu membuat hancur bangsa ini. Tidak perlu menghancurkan moralitasnya rakyat Indonesia dengan memprovokasi, menjelek-jelekan pemerintah yang sah, tidak mau menghormati presidennya. Jangan ada kata lagi seperti dahulu, presiden kita dikodok-kodok. Itu sudah penghancuran terhadap bangsa. Jangan. Saya itu miris. Cukup itu saja. Itu artinya mereka sudah berani kepada zona-zona politik nasional. Sudah berani menyentuhkan itu. Karena ada pembiaran, bahkan bukan pembiaran saja. Ada oknum-oknum yang melindungi. Semakin berani. Dan mereka akan saling bahu-membahu dalam rangka mutualistik, saling menguntungkan. Di antaranya adalah oknum-oknum yang bermasalah di Indonesia ini. Termasuk para koruptor, para gembong-gembong narkoba. Kemudian para yang lainnya, ya, itu kadang-kadang menggunakan orang-orang semacam itu. Iya, untuk mengacau negara. Kadang-kadang menggunakan macam negara usul. Nah, maka dari itu ayo bangsa Indonesia sekarang kita bersatu. Kita kawal dulu Pak Prabowo sampai selesai. Kalau kita sumpah mau mengganti, nanti kita ada wadahnya sendiri. Apa? Itu ya pemilu lah. Jangan kita membuat kekacauan. Sebab apa? Kadang-kadang sekarang isu pemakzulan daripada Pak Presiden. Ini hal yang tidak benar.
Tidak semudah itu. Rakyat akan kacau kalau tanpa pemimpin. Mm-mm. Masyarakat mudah diadu domba. Indonesia akan hancur. Inilah yang dikehendaki oleh mereka. Oleh orang-orang yang bermasalah sesungguhnya di bumi Indonesia itu. Maka saya dalam masalah ini saya minta kepada pemerintah lebih tegas lagi. Pak Prabowo, Pak Presiden, lebih tegas lagi. Orang yang lari konteksnya, pergerakannya akan melukai NKRI. Berbahaya untuk Indonesia, berbahaya untuk rakyat Indonesia. Jangan ragu-ragu. Tindak tegas, batasi mereka. Karena itu sangat berbahaya bagi keutuhan kita sebagai bangsa dan sebagai umat Islam, umatnya baginda Rasulullah. Masih ada lagi? Cukup. Oh, sudah. Cukup ya Gus, terima kasih atas ininya pernyataannya Gus. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi kami juga teman-teman ya. Dan juga mungkin nanti teman-teman yang belum sempat hadir ke sini bisa menyaksikan nanti. Dan saya pesan kepada seluruh anggota PWI Laskar Sabilillah, kalau seumpama ada satu oknum-oknum, kelompok-kelompok yang ingin menghancurkan kepemerintahan Indonesia yang sah atau menghancurkan negeri dan bangsa ini, maka anggota PWI Laskar Sabilillah siap berjuang untuk negara dan bangsa sampai titik darah penghabisan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.